Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Bale Sawala SMTV. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat mungkin agak sedikit berbeda untuk talk show kita kali ini, karena biasanya kita di studio dan hari ini saya berkesempatan untuk hadir langsung di gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Tepatnya berada di ruangan Pak Wakil Ketua DPRD. Dan pemirsa SMTV juga mungkin sudah bisa menebak karena beliau juga sudah tidak asing karena sering juga ke SMTV dan sering menyapa pemirsa, dan beliau ini sebagai wakil rakyat tentunya sudah tidak terhitung ya, sudah berapa periode begitu ya, sudah lama sekali. Dan ini tuh bisa dibilang apa ya, kayak gegedugna gitu di DPRD. Legend lah. Ya, sudah hadir pemirsa SMTV bersama dengan saya ada Pak Atang. Kumaha damang Pak Atang? Alhamdulillah Teh Pipit, alhamdulillah. Pak Atang nih, tidak terasa ini sudah menjelang akhir tahun. Ya. Akhir tahun 2025 yang mana sebuah momentum akhir tahun ini bisa dijadikan bahan renungan juga untuk kita sejauh mana nih kita menjalani tahun 2025, refleksi 2025, dan juga tentunya apa yang sudah tercapai mungkin di 2025 itu tentunya patut kita apresiasi. Namun ada juga nih yang belum secara optimal. Nah, ini juga harus dibicarakan secara terbuka. Nah, untuk tema kita pemirsa SMTV Talk Show pada kesempatan hari ini yaitu seperti apa nih refleksi 2025 menyongsong resolusi 2026 dengan subjudulnya evaluasi kinerja daerah dan juga seperti apa nih arah kebijakan DPRD ke depan. Nah, ini sebelum kita membahas mengenai itu memang agak lumayan panjang nih. Mungkin Pak, ini kita melihat dulu dari secara umum ya, menurut Bapak selaku dari DPRD melihat secara umum untuk di tahun 2025 ini seperti apa nih Pak perjalanan terutama kinerja pembangunan daerahnya Pak? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Sumedang yang saya cintai dan saya hormati, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, sampurasun. Terima kasih pada sore hari ini saya berkesempatan hadir kembali di SMTV dalam momentum yang saya kira hari ini sangat spesial ya Teh Pipit ya. Betul, Pak. Sangat khusus berkaitan dengan kita mencoba introspeksi mungkin ya, menengok ke belakang, refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2025. Tentunya dalam konteks kepemerintahan kita. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian fungsi-fungsi DPRD, karena saya juga bagian dari yang berada di lembaga DPRD, tentu wajib untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD. Betul. Baik itu pengawasan, penganggaran maupun fungsi-fungsi legislasi. Nah, perlu sedikit barangkali kita flashback dulu Teh Pipit perjalanan tahun 2025. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2025 itu adalah tahun transisi kepemerintahan ya, di mana pilkada dilaksanakan akhir 2024 ya, kemudian bupati terpilih hasil pilkada itu juga dilantik akhir 2024 kan ya. Nah, sementara proses perjalanan pembangunan di Kabupaten Sumedang itu kan berproses di sekitar bulan keempat atau bulan ketiga tahun 2024. 2024 ya. Jadi perencanaan untuk 2025 itu dilakukan oleh waktu itu sebelum ada bupati definitif ada oleh penjabat bupati. Ya, betul. Nah, sehingga apa yang direncanakan oleh penjabat bupati dilaksanakan oleh bupati definitif. Di sini mungkin
saya katakan tadi masa transisionalnya di sini Teh Pipin. Ya kalau cek bahasa Sunan mah batu nu ngarencanakeun, ieu nu ngalaksanakeun. Nah, apalagi misalnya Bupati terpilih hasil Pilkada 2024 juga kan punya visi misi. Betul. Yang wajib dituangkan dalam sebuah aturan yang namanya Perda tentang RPJMD. Nah, karena RPJMD sebelumnya ya masa tahun 2018 berakhir 2024 kan. Jadi 2023 bahkan 2024 kita menganut ke RPD, rencana pemerintahan daerah gitu ya, bukan RPJMD bentuknya karena transisional gitu. Nah sehingga sangat memungkinkan visi misi bupati yang dijual pada saat Pilkada 2024 itu belum bisa diimplementasikan secara utuh pada APBD atau pada dokumen perencanaan yang turunannya nanti ke APBD tahun 2025 Teh Pipin. Disinilah transisionalnya karena terjadinya perubahan siklus kepemimpinan di Kabupaten Sumedang khususnya. Itu Teh Pipin. Iya, mungkin kalau tadi Pak belum karena ada masa transisi begitu. Nah, ini untuk sinkronisasinya Pak dari DPRD sendiri seperti apa? Ya. Kita melakukan sinkronisasi terhadap apa yang menjadi visi misi bupati terpilih. Memang di perencanaan 2024 untuk 2025 tentulah ya ini kan harus ada kesinambungan Teh ya. 2024, 2025 dan kebetulan bupati sebelumnya melanjutkan gitu ya. Melanjutkan. Jadi benang merahnya masih ada. Betul. Walaupun tidak utuh Teh. Saya tegaskan bahwa yang utuhnya perencanaan bupati terpilih itu baru di perubahan APBD 2025. Karena dia sudah manggung. Betul. Nah, dia sudah manggung gitu. Sehingga Teh ya, saya juga berkomunikasi dengan Pak Bupati setelah dilantik. Beliau juga menitipkan kepada kami, kepada lembaga DPRD untuk bersama-sama mengawal apa yang menjadi janji politik beliau pada saat kampanye kemarin gitu. Betul. Nah sehingga kalau yang belum terwadahi pada saat awal penyusunan perencanaan APBD murni 2025 ya dengan berbagai keterbatasan ya kita mulailah rancang di perubahan APBD 2025 itu gitu. Nah, ini berbicara tadi nih pemirsa SMTV tadi juga sempat disinggung seperti apa peran dan juga tupoksi dari DPRD yang tadi ada 3 fungsi tugasnya, fungsi legislasi, kemudian juga anggaran dan juga fungsi pengawasan dari DPRD. Nah, ini pertanyaannya sederhana sih Pak, namun ya mendasar gitu. Menurut sudut pandang DPRD nih Pak, capaian apa sih Pak yang paling menonjol selama tahun 2025? Ya, tahun 2025 ya walaupun dibilang masa transisi ya. Tapi kan kita punya dokumen sebelumnya ya. Tahun 2024 apa saja sih yang memang untuk Sumedang ini capaiannya belum maksimal. Kita tetap fokus Teh, karena terus terang saja, tolok ukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita memakai kacamata masyarakat umum, betul, Pak. Nah, kacamata masyarakat umum itu sebenarnya simpel Teh. Kalau bahasa Sunda mah nu karasa, nu karampa, nu katinggal gitu ya. Nah, sehingga ya kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah ya. Kita fokus ya, apa sih yang menjadi harapan masyarakat yang tentunya disampaikan melalui jalur kami ya, jalur DPRD karena kami perwakilan masyarakat, juga melalui jalur birokrasi. Ya tetaplah kita fokus kepada fungsi-fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan dasar. Ya, walaupun jujur Teh ya, dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki dari mulai tahun 2025 ya kita sudah mulai ini kelihatan anggaran udah mulai ada penghematan ya, penghematan sehingga ya target-target terutama
untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, terutama infrastruktur teh, ya kita masih ketinggalan. Masih ketinggalan. Nah, tahun 2025 masih banyak jalan-jalan kabupaten, jembatan, irigasi, air bersih, ya perumahan, sanitasi, sampah, ya yang menjadi PR besar Kabupaten Sumedang. Iya, dan memang itu paling dirasakan Pak dari sisi akses infrastruktur, betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan tadi juga pemirsa nih disampaikan kalau boleh jujur gitu ya, berarti dari DPRD sendiri memang sudah merasakan ya Pak adanya evaluasi. Kalau tadi kita membahas kinerja pembangunan daerah, tadi juga sempat disinggung kinerja DPRD sendiri Pak. Nah ini kinerja DPRD sendiri, apalagi terutama dalam fungsi pengawasan. Nah ini juga paling krusial nih, fungsi pengawasan. Sejauh ini Pak DPRD menilai apakah fungsi pengawasan sudah berjalan maksimal gitu Pak, efektif, atau mungkin seperti apa nih tantangannya terutama di fungsi pengawasan? Tahun 2025 pun, jadi yang transisional itu bukan hanya eksekutif, termasuk DPRD pun 2025 itu transisional. Nah, masa transisi pergantian dari hasil pemilu legislatif 2024, ya. Jadi masuk tahun 2025 itu, ya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang, banyak hampir 50% anggota dewan baru. Wajah baru ya Pak? Wajah baru, ya wajah baru. Jadi mungkin ya di 6 bulan atau 1 tahun pertama masih banyak yang ya istilahnya baru apa ya namanya, penyesuaian adaptasi dengan lingkungan yang baru gitu itu ya. Nah sehingga ya, kami dari pimpinan DPRD tetap ya walaupun dengan situasi dan kondisi yang masa-masa transisi ini kita tetap mendorong teh ya, karena juga banyak yang sudah berpengalaman di DPRD juga yang sudah bisa melaksanakan fungsi-fungsinya gitu ya, sehingga fungsi-fungsi pengawasan yang melekat kepada fungsi di DPRD tetap dilaksanakan. Ada yang langsung kepada OPD, ada yang on the spot kasuistik. Nah, misalnya ketika terjadi pembangunan jalan yang disinyalir misalnya itu ada laporan, apalagi sekarang kan laporannya bisa langsung, bisa melalui media sosial kan, muncul, nah sehingga kita turun kalau dalam bentuk fisik. Sekolah misalnya, sarana kesehatan dan sebagainya teh. Jadi kita tetap memaksimalkan fungsi pengawasan ini ya, dan apapun yang kita temukan ini menjadi bahan kita kepada pemerintah daerah, kepada mitra kita sampaikan gitu ya. Walaupun mohon dimaklumi juga bahwa DPRD itu hanya memiliki fungsi pengawasan, tidak memiliki fungsi penindakan karena bukan alat APH ya. Bukan APH. Kita hanya mengawasi, menyampaikan, kemudian mengkritik, menyampaikan dan mengusahakan untuk adanya perbaikan. Iya, gitu. Dan itu juga memang kita ketahui nih pemirsa SMTV sebagai lembaga yang menjadi representasi gitu ya. Ini namanya juga anggota Dewan Wakil Rakyat gitu ya Pak. Jadi betul-betul harus mewakili gitu apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah kalau tadi kita berbicara mengenai fungsi pengawasan pemirsa, berbicara 2025 ini juga tentunya tidak terlepas dari APBD 2025. Sesaat lagi kita akan bahas mengenai fungsi anggaran. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV, Eces Pisan. Iya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih bersama dengan Pak Atang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Kita masih membahas seperti apa nih refleksi 2025 dan menyongsong resolusi 2026. Tadi sesaat sebelum jeda
kita sudah membahas nih, yang tadi juga sempat disinggung bagaimana tahun 2025 ini menjadi tahun transisi, tidak hanya untuk lembaga eksekutif tetapi juga lembaga legislatif. Jadi keduanya sama-sama begitu. Namun ada sinkronisasi benang merah yang memang menjadi panduan utama ya Pak, betul, tetap sesuai dengan koridor. Dan juga dari DPRD tadi memastikan bahwa fungsi pengawasan dapat dijalankan secara optimal begitu. Nah, kalau tadi membahas di fungsi pengawasan, kita agak bergeser sedikit karena ini juga tidak kalah penting dan sangat krusial kalau berbicara mengenai APBD 2025. Nah, ini juga capaian dari APBD 2025 terutama untuk kinerja pembangunan. Apakah ini sudah sesuai nih Pak dengan kan biasanya suka ada nih prioritas gitu. Nah, ini seperti apa Pak capaiannya? Menarik nih ketika berbicara anggaran, biar informasinya utuh ya. Jadi kita melihatnya secara lengkap dulu ya. APBD 2025 itu ya dipatok di angka 2,9 triliun. 2,9. Bukan dipatok ya, disepakati ya. Disepakati 2,9 triliun. Nah, dari 2,9 triliun itu untuk belanja pegawai, belanja wajib deh, ya, yang tidak bisa diganggu gugat, itu di kisaran angka 38% deh. Jadi masih cukup besar, ya, masih cukup besar. Artinya anggaran yang digunakan untuk belanja di luar belanja pegawai ya sekitar 50 sekian persenan lah, 60 sekian persen. Ya, 62. Ya. Nah, di antara angka-angka itu ternyata di dalamnya teh ada juga angka-angka yang sifatnya mandatori teh. Di luar belanja pegawai. Ya, di luar belanja pegawai. Misalnya pendidikan harus 20%. Kemudian kesehatan minimal 10%. Nah, kemudian ada lagi belanja untuk SPM. Standar pelayanan minimal. Di beberapa OSKPD itu udah dipatok teh. Ini wajib dipenuhi. Nah, ini biar clear dulu ya. Nah, kemudian lagi belum lagi ada belanja modal infrastruktur yang mewajibkan minimal 40%. Nah, ini yang cukup berat teh. Karena angkanya tadi sudah terbagi nih teh. Iya, betul. Nah, sudah terbagi nih angkanya. Jadi sudah di emak istilahnya ya, sudah di plotting, sudah di tagging oleh pusat gitu ya. Harus sekian 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 sekian. Sehingga angka idle saya masih ingat teh pada saat penyusunan APBD 2025 dari 2,9 triliun itu angka idle-nya untuk membiayai program dan kegiatan di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang ini tidak lebih dari 400 miliar teh. Sedikit ya Pak ya? Sangat jauh sekali. Jauh sekali gitu. Nah, sehingga kita harus pintar memilih dan memilah kegiatan mana yang prioritas. Nah, sehingga saya mencetuskan udah beberapa tahun ke belakang, ketika keinginan tidak berbanding dengan kemampuan, kan begitu teh prinsipnya. Saya sampaikan kepada teman-teman Banggar. Jadi akhirnya saldo juga yang menentukan. Iya, ketika keinginan tidak berbanding dengan kemampuan, artinya kita harus mau membuat sebuah kebijakan berdasarkan skala prioritas. Sehingga disampaikanlah pada saat pembahasan itu, mari kita urut. Ada kegiatan yang penting mendesak. Penting mendesak artinya kalau kegiatan ini tidak dilaksanakan orang bisa ngadadak-ngadadak sakit. Itu mah hukumnya wajib. Nah, wajib ngadadak maut misalnya ya. Berarti ini kegiatan yang penting dan mendesak. Ayo kita prioritaskan itu. Kalau masih ada anggarannya, turun ke grade yang kedua. Ya, penting tapi tidak mendesak. Nah, turun ke grade kedua. Masih kena ada anggarannya, misalnya ya. Kita turun ke grade yang ketiga. Tidak penting dan tidak mendesak. Artinya ya bisa diabaikan karena tidak penting dan tidak mendesak. Kita fokuskan di sini. Nah, dari 3 kriteria ini untuk yang grade 1 saja kadang-kadang TPP ini juga sulit.
Karena tadi ya. Buka handap tuh kebagian. Iya, makanya kita sudah mulai kritis ya kepada TAPD. Coba SKPD itu mengusulkan kegiatan-kegiatan yang pertama jelas indikator kinerjanya, ya. Kemudian input dan outputnya terukur, kan gitu teh. Jangan lagi dipaksakan ada kegiatan yang sepertinya ini kegiatan kukutan, si kukut. Dari tahun ke tahun kegiatan itu harus ada terus. Kayak copy paste gitu. Kayak copy paste dengan tahun-tahun sebelumnya teh. Ada. Walaupun itu tidak jelas indikatornya, tapi setiap tahun dibuka dokumen, aya we kegiatan eta teh gitu teh ya. Nah, kita sudah mulai kritis seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, prioritas kita memang tadi teh ya. Di samping memenuhan belanja wajib, kalau tidak dibayar kan ASN juga nggak adil kita ya, jangankan dipotong, TPP dikirangan we kan ngagerewek nanti gitu. Takutnya berdampak terhadap pelayanan publik. Iya. Melayaninya tidak. Iya, TPP saja misalnya ya. Ketika APBD kita sudah sudah tidak ada celah untuk meningkat lagi pendapatan kita misalnya kurangi atau kita kurangi TPP misalnya ya. Kan itu kan bukan belanja wajib TPP mah ya, bukan belanja wajib. Wah, mereka keberatan ya, kita juga maklum lah, kita sama-sama ya penyelenggara pemerintahan tahu sama tahu lah gitu teh. Nah, dengan kondisi keuangan yang kita miliki seperti itu ya, kita tetap tadi memprioritaskan apa yang menjadi visi pemerintah daerah di tahun anggaran itu. Ya, tahun anggaran 2025 kemarin di visi pembangunannya tetap kita kepada pemenuhan pelayanan dasar teh. Karena tadi tolak ukurnya adalah masyarakat nuka rampa, nuka rasa, nuka tinggal. Kadang-kadang teh saya juga sering menyampaikan bahkan langsung ke Pak Bupati dalam forum-forum resmi di gedung negara. Jadi kadang-kadang masyarakat di bawah itu teu paduli loba hadiah, teu paduli loba piala, ai jalan goreng keneh mah, irigasi garoreng, ya gitu teh ya. Kemudian sekolah hampir alancur dan sebagainya misalnya ya, peduli lah. Nah sehingga masyarakat itu sebenarnya tadi teh ya, sederhana, nuka rampa, nuka rasa, nuka tinggal. Nah gitu. ini kembali kalau kita yang menjadi target utama kan memang kepuasan masyarakat ya Pak. Nah, betul. Ini kalau dari DPRD sendiri nih, indikator apa nih Pak yang digunakan oleh DPRD terutama untuk memastikan bahwa tadi penyerapan anggaran ini betul-betul berdampak Pak terhadap masyarakat. Nah ini yang pertanyaan sangat bagus nih. Ini sebenarnya sejalan dengan pola kami teh ya, bahwa DPRD itu sebenarnya simpel dalam menilai gagal atau berhasilnya sebuah pemerintahan. Ya, betul, Pak. Itu ada indikatornya, ada tolak ukurnya yang disebut dengan indikator makro pembangunan. Ya, di situ ada IPM. Ya, indeks pembangunan manusia. Kemudian ada lagi bagaimana angka kemiskinan, angka pengangguran. Ya, betul, Pak. Pendapatan per kapita teh. Nah, ya. Kemudian kalau lebih dirinci lagi, bagaimana sekarang tingkat usia harapan hidup orang Sumedang sekarang, pemerintahan sekarang, walaupun urusan hidup dan mati mah kan bukan tanggung jawab pemerintah, itu urusan dengan Yang Maha Kuasa kan gitu. Tapi mungkin prasyaratnya bisa disiapkan, misalnya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatannya, kemudian happiness-nya masyarakat seperti apa sehingga bisa menjadi faktor yang membuat seseorang ini menjadi panjang usianya. Nah, kalau indikator-indikator makro tadi, sebenarnya kita sudah kunci juga itu di dalam dokumen perencanaan kita. Ya. Ada ya Pak? Ada di RKP kita juga ada teh. Jadi misalnya indeks pembangunan manusia, ya berapa yang akan dicapai? Misalnya Sumedang kemarin 74, sekarang beberapa targetnya misalnya. Ya. IPM itu ukurannya adalah pendidikan, kesehatan dan daya beli. Nah, indikator IPM itu di dalamnya ada 3 sub-indikator yang menentukan angka itu. Dan kalau boleh dibilang dari 3 indikator yang IPM tadi, pendidikan Sumedang sudah bagus. Sudah bagus. Di atas rata-rata Jawa Barat bahkan teh.
Kesehatan juga sudah bagus, sudah di atas rata-rata Jawa Barat. Daya beli yang masih lemah. Oh, daya beli masih rendah. Daya beli kita Sumedang itu masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Sehingga kami suka berceloteh dengan di hadapan teman-teman eksekutif, dengan teman-teman TAPD itu. Orang Sumedang itu paling sarehat, tapi miskin. Nah, itu celoteh kami kan. Jok-jok ini adalah sebenarnya tidak hanya jok biasa, tapi ya mudah-mudahan menjadi motivasi lah bagi mereka. Nah, kemudian berikutnya angka kemiskinan. Nah, ini yang paling menarik. Angka kemiskinan. Memang saya belum punya data yang valid ya kaitan dengan berapa jumlah total angka kemiskinan, tapi paling tidak kita bisa lihat dari, walaupun ini belum tentu valid atau tidak nih warga Sumedang yang mendapatkan BLT, bantuan sosial dari pemerintah, apa itu BLT, PKH, iya. Kemudian apalagi lah banyak ya. Sekarang bahkan saya sampai bingung kemarin ketika mau ke kantor lewat jalan kota gitu ya. Ngantri, Pak. Macet. Macet gara-gara banyak motor di depan kantor pos yang ngambil bansos. Saya berpikir, wah, jangan-jangan yang dapat bansos ini adalah mereka yang punya motor. Nah, itu kan apakah itu masuk kriterianya? Nah, sementara kan harusnya itu kan ada desil 1, desil 2, desil 3. Mereka itu kan yang sebenarnya berhak mendapat itu. Itu dari angka kemiskinan. Kalau dari angka katanya turun. Turun kalau dari angka. Turun dari berapa, Pak? Dari 2 digit menjadi 1 digit Oh, 2 digit. Awalnya 2 digit awalnya. Jadi 10, sekian. Sekarang udah 9, sekian atau 8, sekian. Jadi tinggal 1 digit sekarang. Nah, itu maksudnya. Pengangguran juga turun katanya di angka itu ya. Nah, ini tugas kami DPRD nih untuk memastikan bahwa itu betul-betul angkanya ya, walaupun yang merilis angka itu kan bukan dari pemerintah daerah, tapi dari lembaga non struktural atau di luar pemerintah daerah, itu BPS yang mengeluarkan. Ya mudah-mudahan saja itu. Tetapi kan secara kasat mata pengangguran ini bukan hanya masalah Sumedang saja Jawa Barat termasuk Indonesia hari ini pun kan demikian sulitnya untuk mendapat pekerjaan. Bahkan di podcast kan di media sosial masyarakat, kemudian NGO, kemudian para pakar. Sekarang kan mulai berteriak-teriak setelah setahun pemerintahan menagih janji 19 juta lapangan kerja. Nah, betul. Sementara kan hari ini banyak perusahaan malah justru yang lari ke luar negeri gitu. Mungkin karena ada satu dan lain hal yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang paling berat kemarin dalam proses penyusunan perencanaan adalah pendapatan per kapita masyarakat Sumedang. Berapa tuh, Pak? Masih sangat rendah, baru 11 juta 11 juta per tahun. Per tahun. Berarti Teh Pipit itu punya uang dan belanja itu sebulannya masih di bawah 1 juta. Kalau 11 juta kan dibagi 12 berarti belum 1 juta. Belum 1 juta per bulan. Ini yang berat ya. Nah, sehingga kalau antara pendapatan per kapita dengan angka kemiskinan sebenarnya itu bisa ditarik garis Iya, betul. Kalau rata-rata yang pendapatan pendapatan per kapitanya hanya segitu saja, otomatis masih banyak yang miskin kan begitu. Nah, sementara di dokumen perencanaan kita 2025 itu kita harus mencapai angka 34 juta. Sebelum udah gagal ini mah. Oh, yakin sudah gagal. Kalau yang sebelumnya ini kan Pak sempat ada program kayak miskin ekstrim itu 0 itu 0. Ya. Nah itu gimana tuh Pak sekarang Pak? Miskin es krim itu. Miskin es krim. Kalau saya kayak begitu, beliaunya aduh miskin es krim gitu ya. Iya. Ya, betul. Kemarin kan yang menjadi lokus fokus pemerintah pusat, bukan hanya Sumedang kan. Pertama stunting, kedua kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim itu ketika saya coba tanya apa sih yang menyebabkan ini menjadi kemiskinan ekstrim. Pertama dari kondisi rumah misalnya belum di candi pelur gitu ya. Kemudian mungkin makan ya,
Makanya juga mungkin sehari kadang sekali atau tidak. Pertanyaannya, apakah masih ada yang seperti itu di Sumedang? Gitu ya. Ternyata ada. Teh. Nah, kemudian sekarang menjadi 0. Saya juga bertanya kepada pemerintah daerah, treatmentnya seperti apa? Ya. Kan begini Teh, mungkin saja yang miskin ekstrim itu, ada yang memang di usia yang memang sudah lanjut, mungkin kan? Mungkin. Atau mungkin saja ada yang di usia yang memang masih produktif. Bagaimana treatmentnya kan mungkin harus beda Teh. Harus beda. Harus ya. beda. Ketika misalnya yang usia sudah lanjut mah, berarti untuk menghindar, untuk keluar dari kemiskinan ekstrim itu, ya kita beri langsung kan, makan, dijamin rantang simpati dijamin ya, ya, gitu. dijamin itunya kehidupan. Kalau yang masih produktif, artinya kan tidak mungkin tadi dikasih terus makan kan, ya paling tidak disiapkanlah lapangan pekerjaannya, sehingga ketika berbicara ini sudah apakah sudah betul seperti itu Teh? Gitu. Ini juga pertanyaan besar. Ini akan nanti coba kita kejar. Gitu. Oke, dan ini menarik nih pemirsa SMTV karena dari DPRD kan memang sering terjun langsung ke lapangan, jadi paham betul sehingga ada keluhan masyarakat yang memang langsung disampaikan nih kepada DPRD. Nah, seperti apa akan kita tanyakan. Tentunya dari keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu akan ada beberapa catatan dari DPRD. Kita tanya ya saat lagi. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Aceh Pisan. Iya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini, masih bersama dengan Pak Atang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Kita masih membahas seperti apa refleksi 2025 dan menyongsong resolusi di tahun 2026. Tadi di sesaat sebelum jeda juga Pak Atang sudah menjelaskan ya Pak, lumayan cukup detail dan juga rinci nih seperti apa tadi indikator dari DPRD untuk menilai bahwa APBD ini dapat terserap begitu dan yang paling berdampak terutama dirasakan oleh masyarakat. Nah, mungkin ini Pak secara umum nih menurut DPRD, apakah struktur belanja APBD saat ini nih Pak sudah ideal Pak antara belanja rutin dan belanja pembangunan? Ya. Kalau masih timpang di mana nih Pak? Ya, oke. Kita buka dulu ya kondisi realnya Teh. Bahwa APBD Sumedang itu tahun 2025 itu 2,9 triliun Teh. Ya, itu pendapatannya. Nah, itu berasal dari PAD, ya pendapatan asli daerah, pajak retribusi, kemudian dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Betul. Gitu. Nah, ya. Sampai dengan tanggal 23 Desember kemarin, ya, memang masih belum akhir kan. Total pendapatan kita ya dari 2,9 triliun itu baru 96,34%. Itu realisasinya Pak? Realisasinya. Nah, 96,34% itu dari PAD-nya sendiri. Ya, pendapatan asli daerah kita itu baru 88,19%. Itu dari pajak dan juga retribusi ya. Dan lain-lain PAD yang sah. Jadi totalnya baru 88,19%. Retribusi sendiri itu baru tercapai 83,87%. Nah, kemudian dari pajak baru 93 sampai 15%. Dan dari dana-dana transfer ini sudah hampir full, sudah 98,87%. Ya, artinya di sini ada tantangan, ada kendala yang memang dari sisi pendapatan saja itu harus tetap ada pembenahan Teh. Contoh misalnya dari retribusi ya. Retribusi itu adalah pelayanan yang diberikan secara langsung kepada si masyarakat atau pengguna jasa itu. Misalnya parkir, ya pengguna parkir baru kita pungut retribusinya kan begitu Teh.
Nah, ternyata ini tingkat capaiannya cukup rendah, masih di bawah 90%, dan sementara ini tinggal mungkin dari hitungan kemarin ya mungkin efektif tinggal 5 harian lagi lah teh sampai berakhirnya tahun anggaran 2025. Nah, dari kondisi ketidaktercapaian ini teh memang kendala utama yang dihadapi di dalam proses APBD, baik dari mulai perencanaan, kemudian penganggaran sampai kepada realisasi, ya, yang kendala yang dihadapi secara fatal memang sih tidak ada teh. Hanya saja tadi yang kendala kita yang paling utama itu adalah dari sisi proses pengelolaan pendapatan kita yang masih belum maksimal gitu ya. Nah, sehingga ketika pendapatan ini tidak memenuhi target ya, tidak memenuhi target, banyak kegiatan-kegiatan yang disinyalir dalam tanda kutip ya, depending. Lagi sinta kabayar pan. Iya, betul Pak. Karena menyesuaikan dengan plotting anggaran tadi. Iya. Nah, bahasa ini jangan di-cut teh. Iya. Sinta kabayar teh. Sinta kabayar. Iya, karena ini akan menampar wajah Kabupaten Sumedang kalau betul. Sampai ada proyek yang tidak dibayar atau gagal bayar lah istilahnya. Iya. Nah, inilah salah satu kendala klasik sebenarnya yang memang harus kita antisipasi. Alhamdulillah teh kita pernah punya pengalaman akhir 2024 sedikit ya untuk perbandingan teh Pipit ya. Sumedang hampir terjadi gagal bayar. Kenapa? Karena kita terlalu overestimate menentukan target pendapatan, terutama dari PAD teh. Nah, sebetulnya kalau kayak gitu Pak berarti tidak boleh mentas tahun gitu Pak. Kalau yang gagal bayar gitu. Ya, kan udah nggak ada anggarannya teh. Oh, tidak ada anggaran. Kan tetap begini nih. PAD misalnya kita targetkan 1 juta. Iya. Nah, kan itu sudah kita belanjakan itu. Ternyata hanya tercapai 500 misalnya PAD itu. Otomatis kan terus daya artos 2025 teh. Dan di APBD 2026 kita tidak boleh membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Iya, gitu. tekenging berarti ya, Pak. Iya. Nah, 2024 kita hampir gagal bayar teh. Ya, akhirnya kita dengan pola dan cara kita ya kita alhamdulillah itu tidak terjadi. Tidak terjadi karena kita mengolah likuiditas keuangan kita dengan cermat, alhamdulillah. Iya, betul. Nah, itu kalau yang memang dibahas bersama dengan OPD itu ya Pak, dengan tim eksekutif. Nah, di DPRD sendiri nih Pak, kan suka ada reses nih DPRD. Sejauh mana nih dari DPRD bisa mengakomodir terutama keterlibatan masyarakat kan dari reses itu ada keterlibatan masyarakat, ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat reses. Apakah itu teranggarkan di dokumen final anggaran DPRD? Karena begini teh, bahwa reses itu adalah anggota dewan turun ke dapil menyerap aspirasi masyarakat. Iya. Nah, dari aspirasi masyarakat yang masuk ya itu kita gabungkan atau menjadi bahan yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD. Oh, disatukan. Nah, rencana kerja pemerintah daerah. Jadi usulan dari DPRD, usulan eksekutif, usulan dari manapun teh. Nah, dengan catatan teh. Dengan catatan usulan dari manapun baik reses maupun teknokratik melalui musrenbang misalnya ya teh. Dengan catatan pertama kegiatan itu sesuai dengan visi. Visi pembangunan daerah. Kan kalau visinya ke kiri masa aspirasinya ke kanan, kan nggak boleh kan? Jadi harus menunjang visi itu. Kemudian yang kedua adalah kewenangan. Kan kita tidak bisa menganggarkan kewenangan provinsi misalnya. Ya jalan provinsi kan mau dilebetkeun di RKPD atau misalnya jalan desa yang di luar kewenangan kabupaten. Nah, setahu saya dan saya rasakan teh
Nah, dari aspirasi yang masuk melalui reses, kemudian ditampung di dalam RKPD, ya, nanti pemerintah daerah memilah, ya, memilah. Mungkin ada yang dilaksanakan langsung tahun berikutnya, misalnya sesuai dengan tahun anggaran, teh, atau karena memang tidak terjangkau dari sisi anggaran, misalnya, teh, ya, kan ada yang mengusulkan jalan, ternyata ketika dicek, waduh luar biasa berat, misalnya, teh, ya. Nah, sehingga mungkin ini harus satu tahun yang memang anggarannya terganggu oleh yang lain lah, gitu, ataupun bisa bertahap, gitu. Nah, jadi artinya secara politis sebenarnya DPRD itu bisa mengawal itu, teh. Bisa mengawal itu. Karena punya tadi fungsi kewenangan itu, ya. Iyalah, tinggal tadi pertama sesuai dengan visi, ya, yang diusulkannya itu, kemudian sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan kewenangan. Nah, dari situ baru nanti diurutkan tadi, teh, karena keinginan tidak sebanding dengan kemampuan, sehingga kembali lagi lah ke rumus prioritas, teh. Rumus prioritas. Prioritas. Contoh begini, saya simpelkan saja. Saya dapil 4. Kalau berbicara dapil, walaupun ketika sudah ada di dewan, ya, ya kita sedikit negarawan lah, ya, tidak berpikir lagi untuk kepentingan orang Wado doang, gitu, ya, orang Dharma Raja saja, gitu, ya. Saya dari dapil 4, saya tahu jalan Dharma Raja Cibuga sudah hancur, ya. Tapi saya melihat jalan ke Surian malah putus. Mana yang lebih? Nah, makanya saya tidak ngotot di sana, teh. Oke lah, kita Surian dulu, Pak Bupati. Nah, itu juga warga kita. Sumedang Dharma Raja Wado mah walaupun jelek masih bisa dilewati. Kalau ke sana kan putus pisan. Oke, kita kesanakan dulu, teh. Nah, sehingga pertimbangan ini menjadi kebijakan yang kita ambil. Walaupun, teh, kepala orang kan tidak sama. Betul. 50 anggota dewan, ada yang ego ininya masih tinggi. Wajar lah. Wajar. Nah, ini juga yang akan ditanyakan sebetulnya. Dalam praktiknya memang itu ada dinamika tentunya, hubungan DPRD dengan pemerintah daerah. Tapi memang sudah dijawab barusan. Tadinya mau ditanyakan, Pak, memang untuk bagaimana menyikapi dalam ada perbedaan dinamika, mekanismenya tadi sudah disampaikan bahwa tetap berorientasi kepentingan publik nomor satu, begitu, ya, Pak. Jadi cara penyelesaian DPRD seperti itu, ya, Pak. Tadi kan kuncinya tadi, teh, ya. Kuncinya tadi, ya. Kalau boleh, kemarin saja kita menyampaikan laporan hasil reses bulan Desember. Nah, kalau kita pilah yang urusan kesejahteraan sosial, urusan ekonomi, infrastruktur, itu mungkin kalau semuanya mau dilaksanakan tahun 2026, saya yakin 2 triliun tidak akan cukup untuk mengakomodir semua usulan itu. Nah, makanya tadi saya urutkan kemampuan keuangannya segini, keinginannya segini, ya otomatis lah harus pinter, bijak kita menyusun tadi. Jadi memilah dan memilih. Memilah dan memilih. Contoh begini, teh. Sekarang saya bangga nih. Ya, walaupun berbeda partai dengan Pak Bupati, ya, tapi kalau yang bagus, insya Allah saya dukung itu. Betul. Dapil 5 infrastrukturnya sudah relatif selesai. Yang ke Cimanggung lah, yang ke mana Dapil 5, yang Jatinangor Cimanggung itu, nah, sudah hampir selesai. Sekarang mulai bergeser ke dapil-dapil lain yang dalam tanda kutip tadi infrastrukturnya sudah mulai hancur, Surian, ya. Mungkin Cibuga juga nanti 2026 ada. Belum lagi kolaborasi dengan anggaran yang bersumber dari Inpres. Betul. Dari bantuan provinsi yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Nah, ini menarik memang. Nanti ya ini apa? Untuk 2026 nanti kita bicarakan. Ke arah mana nih Sumedang mau dibawa 2026? Ini, kalau narasumber saya yang ini seperti cenayang. Kenapa dibilang seperti cenayang? Karena beliau sudah paham betul sepertinya apa yang akan ditanyakan berikutnya, gitu ya. Karena ini, Pak, memang betul. Kalau berkaca nanti di APBD 2026 seperti apa, ini kan tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari APBD 2025. Nah, untuk 2026 nanti seperti apa? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih di Balai Sawal SMTV ECS Pisang.
Iya, pemirsa SMTV tentu saja masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan, masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Pak Atang Setiawan. Nah, ini pembahasan kita ini semakin seru dan juga menarik, terutama tadi membahas seperti apa di 2025. Nah, ini untuk catatan dan juga evaluasi pemirsa SMTV ini tidak berhenti hanya pada kritik saja, tetapi kita butuh solusi ke depannya yang ingin baik gitu. Nah, ini untuk resolusi Pak 2026 tentunya ada pelajaran penting yang sudah terakumulasi ini di DPRD berdasarkan pengalaman APBD 2025. Seperti apa nih Pak untuk 2026? Apakah target prioritasnya ada yang berbeda atau seperti apa gitu? Oke. Tahun 2025 tentu banyak pelajaran yang harus kita petik ya. Dan ketika kita menyusun sebuah dokumen perencanaan saja, karena kita kan mulainya dari perencanaan teh ya. Iya, betul. Untuk 2026, perjalanan 2025 ini menjadi guru yang berharga. Nah, artinya banyak hal-hal yang selama ini di tengah anggaran yang kemarin-kemarin relatif dalam tanda kutip lebih leluasa ya, ternyata tidak berdampak secara signifikan yang ternyata bisa kita cut. Iya. Dan ketika pemikiran, gagasan, kemudian konsep antara lembaga DPRD, kemudian para OPD yang dikomandani oleh Pak Bupati melalui Bu Sekda, satu frekuensi, ya ternyata hal-hal itu bisa kita hindari, bisa kita kurangi. Kegiatan-kegiatan yang kita pandang mubazir selama ini ya, tidak jelas targetnya, kemudian indikator outputnya juga tidak jelas, bisa kita hentikan. Nah, sehingga ketika kita melangkah ke tahun 2026, apalagi kado termanis, kado terpahit untuk 2026 itu adalah ya diantaranya terjadi pemotongan anggaran untuk kabupaten kota. Oh, memang dari pusat. Pemerintah pusat. Nah, pemotongan TKD atau istilahnya transfer ke daerah, TKD itu. Ya. Apakah itu DAU, ya dana alokasi umum ataupun dana-dana bagi hasil teh. Kalau kita disebutnya TKD dalam satu rumpunnya gitu, nah, transfer itu ke karena daerah. Ada pengurangan itu tentunya berdampak, Pak. Nah, pasti teh. Jujur. Ketergantungan Kabupaten Sumedang terhadap transfer pusat itu masih sangat tinggi teh. PAD kita, kalau kita komposisikan di dalam APBD, itu 28% PAD, berarti 72% masih dari pusat. Ini Teh Pipit ya. Jadi ketika dari pusat ini goyah, berkurang, berdampak sekali bagi Sumedang. Apalagi angka 205 miliar lebih itu sangat luar biasa. Nah, sehingga pada saat kita merancang penganggaran untuk 2026, kita sangat hati-hati. Kita telisik terus. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ataupun provinsi yang harus diakomodir di APBD 2026 ini. Ya, bagaimana kita tetap menjaga kontinuitas pegawai. Belum lagi di ujung 2025 nah, itu Pak ada menarik. tambahan. Kemarin itu juga mau ditanyakan untuk 2026. Kemarin tuh 5.000 lebih ya Pak? Iya. P3K paruh waktu. Nah, itu seperti apa? Apakah memang angkanya? Iya. Jadi penasaran Pak. Iya, jadi ini nyambung teh. Nah, kita harus juga menjaga kebutuhan belanja wajib gaji dan tunjangan pegawai. Ya. Yang sudah rutin, tambah lagi ada P3K full waktu, penuh waktu. Kemudian terakhir kemarin P3K paruh waktu, otomatis beban belanja untuk pegawai kita naik. Nah, sehingga ketika saya coba hitung dengan teman-teman, undang-undang mensyaratkan maksimal 30% untuk belanja pegawai. Ternyata hal itu masih jauh belum bisa kita
laksanakan. Kita masih di angka 39 lebih persen teh. Ya, Kita menutupi minusnya Pak dari mana? Ya nanti saya buka. Nanti saya buka gitu ya. Nah, sehingga otomatis teh ketika belanja pegawai ini relatif ya masih tinggi, ini akan berdampak juga kan ke belanja-belanja yang lainnya ya. Betul. Belum lagi ada belanja-belanja mandatori yang rutin, pendidikan, kesehatan ya, kemudian SPM ya, infrastruktur. Nah, khusus Jawa Barat nih teh. Kemarin ada surat edaran dari gubernur Jawa Barat. Jawa Barat ya. Menyarankan mungkin ya kabupaten kota untuk menganggarkan 7% untuk belanja infrastruktur PJU, jalan dan PJU misalnya. 3% untuk irigasi, 3% untuk penanganan sampah dan sebagainya. Nah, ketika kita lihat angka-angka itu dari total pendapatan kita, ini sangat besar sekali teh. Habis semua anggaran, ya 7% aja itu udah lebih, udah berat sekali gitu. Nah, sehingga kita tidak penuhi sebesar itu. Yang 7% baru kita penuhi 3%. Yang 3% baru kita penuhi 1%. Alhamdulillah ya. Karena tadi ya banyak belanja-belanja yang wajib mandatori sifatnya harus kita anggarkan, kita penuhi. Cuman satu hal yang ini teh yang menggembirakan bahwa semangat dari mulai Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati untuk 2026 baru saya jadi dewan, anggaran untuk infrastruktur sebesar sekarang untuk 2026. 2026. Ya, hampir mencapai 80 miliar lah untuk jalan saja gitu. Itu luar biasa teh gitu. Ya, jadi memang ada dua kabar tadi ya Pak, kabar pahit, kabar manis gitu ya. Tadi kabar pahitnya memang ada pengurangan dana dari TKD itu ya Pak, dan kabar manisnya memang untuk alokasi infrastruktur emang lebih besar. Lebih besar teh. Nah, ternyata ini kunci dari semua apa yang kita sampaikan teh. Ternyata ketika kita kita sama konsep pemikirannya DPRD dengan TAPD, justru pada saat anggaran kita terbatas, kita bisa menyamakan persepsi, membangun yang lebih besar. Nah, iya betul. Berarti kalau begitu selama ini mancawura menurut anggaran teh. Iya. Mancawura kepada hal-hal yang tidak signifikan, jalan anggar garoreng, kan begitu. Kalau sekarang padahal angkanya dulu lebih gede. Oh iya. Gitu. Bebannya masih kecil, kan belum ada P3K, belum ada P3K per waktu. Gitu. Nah, sekarang anggaran kecil, infrastruktur naik gede, anggarannya, belanja pegawai juga malah nambah kan bebannya. Iya betul. Kuncinya apa? Intinya semua ini bisa kita rasionalkan, belanja-belanja yang tidak penting selama ini kita cut. Iya, jadi memang efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Iya, tepat. Cuman walaupun ya, apalagi misalnya kalau dewannya nelisik sampai ke satuan 3. Misalnya Dinas A, dia mengusulkan kegiatan A, B, C, D, E. Kita telisik satu-satu teh. Outputnya apa, ini apa. Tapi kita nyerahkan ke mereka, silakan rinso mencuci sendirilah. Yang tidak efektif, Pak Bupati langsung memantau. Iya. Kang, saya akan coret kegiatan yang tidak jelas. Ya, alhamdulillah. Nah, ini. Dan ini juga kabar baik Pak yang kita sampaikan kepada warga masyarakat Sumedang. Nah, ini dari pemirsa SMTV juga khususnya umumnya kepada warga masyarakat Sumedang tentunya ingin mendengar secara langsung. Kalau barusan sudah disampaikan, mungkin ada pesan nih Pak, himbauan atau apa, karena memang barusan disampaikan bahwa kabar baiknya nih pemirsa bahwa anggaran untuk infrastruktur ini kan naiknya sangat luar biasa, tinggi gitu, hampir 80 miliar ya Pak. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk warga masyarakat Sumedang untuk bersama-sama menyongsong di tahun 2026 seperti apa? Oke, untuk warga Sumedang yang saya cintai, mungkin pertama saya menyampaikan himbauan dulu berkaitan dengan fenomena akhir-akhir ini teh, bahwa
kita juga menyampaikan simpati dan apa namanya kepada saudara-saudara kita, prihatin yang luar biasa yang terkena musibah. Dan secara pribadi atas nama lembaga juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada nih Teh. Karena fenomena alam sekarang ini susah untuk diprediksi. Ya. Kemudian BMKG juga sudah menyampaikan himbauan Teh bahwa Jawa Barat ini menjadi sesuatu yang perlu ada antisipasi lebih ya. Aktifnya sesar Lembang. Lembang, kemudian ada siklon siklon tropis. Yang mengancam wilayah Jawa dan sebagainya. Jadi tolong kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama dari mulai pemerintah kabupaten, kecamatan sampai desa dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan antisipasi ya terjadinya bencana baik banjir ataupun longsor dan gempa dan sebagainya lah gitu. Nah kemudian berkaitan dengan perjalanan tahun 2026, mari kita sama-sama tolong bantu kami juga di DPRD karena DPRD hanya 50 orang, terbatas pendengarannya, penglihatannya, jangkauannya juga terbatas. Nah, wabil khusus ketika berkaitan dengan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang berdampak secara langsung kepada masyarakat di tahun 2026, tolong kita sama-sama mengawasinya. Mengawasinya agar ya apa yang dilaksanakan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pembangunan fisik ini bisa bermanfaat cukup panjang, memberikan manfaat yang cukup panjang kepada masyarakat. Kemudian juga Teh di samping mengawasi, tolong bantu juga pemerintah. Tingkatkan lagi kepedulian Teh. Ini yang kadang-kadang saya juga sering sampaikan ketika musrek, ketika reses. Cobalah, kalau misalnya ada jalan di depan rumah kita, gorong-gorong mampet, tolonglah dengan kesadaran dibenerin gorong-gorongnya, salurannya. Jangan nunggu sampai ini ya Pak ya. Jangan sampai ada bahasa, nanti aja ada petugas PU. Nah, coba sekarang tingkatkanlah kesadaran kita. Karena sebagus apapun pembangunan itu dilaksanakan, kalau kita tidak peduli, kita tidak merawat bareng-bareng, ya akan sia-sia lah. Mungkin hanya waktu pendek manfaat yang bisa kita bisa kita rasakan. Nah, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang lain, ini seiring berjalannya waktu, mari kita sama-sama karena DPRD Kabupaten ya tinggalnya di tengah-tengah masyarakat beda dengan DPR RI. Kalau Dewan Sumedang cicing nama di Karota, irah sampai keunana. Kalau kabupaten kan berada di lingkungan masyarakat, jadi kita berkolaborasi lah, berkomunikasi dengan intensif manakala ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal temuan yang diperoleh oleh masyarakat gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih atas pandangan dan juga refleksinya yang disampaikan. Ternyata memang pemirsa SMTV refleksi 2025 bagaimana bukan hanya kita melihat ke belakang saja, tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, pembelajaran penting untuk diterapkan di tahun 2026 ini menjadi lebih baik. Dan kita juga berharap di tahun 2026 kebijakannya semakin transparan, dan juga pembangunan di Kabupaten Sumedang semakin inklusif. Dan ini juga tidak terlepas dari peran penting DPRD Kabupaten Sumedang. Terima kasih Bapak sudah mengawal kebijakan yang pro rakyat tentunya yang ingin diharapkan betul-betul sangat berdampak kepada warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Dan sayang sekali pemirsa SMTV, ini waktunya sebetulnya masih seru kalau perbincangan dengan beliau, rasanya sejam tidak cukup ya. Namun beliau masih ada agenda di tempat lain, dan terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Pipit Nurvina undur pamit beserta Pak Wakil Ketua DPRD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.